Sebenarnya kalau pakai laptop tuh dah, Jis, yuk mulai. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Silakan duduk. Ya, Mas. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Novendra Sugiarto, merupakan konselor di Biro Psikologi Cemara. Saya akan menjadi konselor Mas selama beberapa waktu ke depan. Saat ini saya ada di bawah supervisi dari psikologi utama Biro kami, yaitu Ibu Melati. Oke. Selanjutnya, saya mewakili Biro Psikologi Cemara mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mas Ajis terhadap Biro kami. Selanjutnya, semua hal yang Mas Ajis ceritakan akan kami jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mas Ajis ada informasi mengenai pihak ketiga, itu misalnya anak, orang tua, termasuk Anda sendiri berada dalam situasi terancam, maka saya akan menginfokan pada supervisor saya apabila ada hal-hal dalam konseling ini yang di luar kuasa saya, maka saya akan meneruskannya kepada Ibu Melati selaku psikologi dan supervisor. Oke, Mas Ajis, jadi ketentuan untuk konselor atau di biro kami ini, sebelumnya Mas Ajis silakan isi dulu formulir yang sudah dibuatkan dari biro kami. Ini, silakan Mas Ajis, formulirnya diisi dulu ya. Dan ini jangan lupa balpennya. Dituliskan nama lengkap, hobi juga kalau bisa ya. Siap-siap. Kalau sudah, nanti tinggal bilang aja ke saya. Ini semuanya diisi, Mas. Betul, kurang lebih itu ada 5 pertanyaan. Siap, 5 formulir. Ya, udah, Mas. Oke, terima kasih Mas Aji. Sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu. Nama Mas Ajis betul ya? Betul, Mas. Betul. Lalu usia 21 tahun ya Mas Ajis? Ya. Dan di sini tertera bahwa Mas Ajis senang dalam membaca Al-Quran ya? Ya, lumayan, Mas. Oke, baik. Udah sejauh ini Mas Ajis belajar Quran ini sudah sampai mana Mas Ajis kalau boleh tahu? Udah hampir selesai, Mas. Udah Ya, hampir selesai. Itu dari kelas ya, berapa Mas Ajis? dari SMA. Oh, dari SMA. Berarti mulai dari SMA hingga sekarang ya. Oke. Ya, Mas. Baik, Mas Ajis, terima kasih untuk kesediaannya mengisi formulir. Oke, sebelumnya apakah Mas Ajis sudah pernah datang ke ruangan ini untuk memperoleh konseling? Baru pertama kali, Mas Pendra. Baru pertama kali. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah,
Apa Mas Aji sudah mengerti? Paham, paham, paham. Oke. Jadi, Mas Ajis, peran saya di sini itu sebagai konselor ya, yaitu berusaha membantu Mas Ajis untuk menemukan jalan keluar atau masalah yang Mas Ajis hadapi. Seperti itu. Nah, lalu Mas Ajis sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Nah, apa sekarang Mas Aji sudah mengerti? Mengerti, Mas, mengerti. Oke. Oke, selanjutnya Mas Aji juga tidak perlu khawatir. Di sini saya ya sebagai konselor akan menjaga semua rahasianya Mas Aji sebab dalam konseling itu memiliki kode etiknya ya. Nah, yaitu asas kerahasiaan. Salah satunya, jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Mas Ajis tanpa perlu merasa takut untuk diketahui orang lain. Nah, oke. Apakah sudah mengerti Mas Ajis? Mengerti. Oke. Baik, Mas Ajis. Datang ke sini kalau boleh tahu ada masalah apa ya Mas Ajis? Boleh tolong Ini ceritakan? ya. Jadi itu pertama ini masalah tentang lingkungan sosial lah, Mas. Lingkungan sosial, Mas Ajis. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan sosial itu lingkungan sosial yang seperti apa, Mas Ajis? Di ini, Mas, apa namanya, di lingkup ya teman-teman tongkrongan lah. Jadi Teman-teman tongkrongan. Oke, ya tongkrong. oke. Masalahnya atau faktornya itu seperti apa, Mas Ajis? Jadi Contoh halnya. eh, mungkin 1 bulan yang lalu lah, Mas. Oke, Sampai dalam sekarang 1 bulan yang lalu, kemudian. sekarang kan ya biasanya teman-teman ini, Mas, kalau pas aku datang di tongkrongan gitu kan, ya disapa sih dengan baik, Iya. ditanya gitu kan. Nah terus, sebulan yang lalu tuh kayak beda gitu, Mas, rasanya kayak didiemin gitu di tongkrongan, tapi nggak tahu apa namanya, karena apanya saya nggak tahu. Oke. Sudah 1 bulan didiamkan oleh temannya ya. Oke. Sebelumnya apakah dari tongkrongan tersebut atau circle tersebut itu Mas Ajis baik-baik saja atau seperti apa Mas Ajis? Ya sebenarnya ini, Mas, apa namanya, ya nggak tahu juga ya, tapi ya baik-baik sih kalau aku ngerasanya baik-baik aja. Tapi ya 1 bulan yang lalu itulah udah ngerasa nggak enak. Oke, berarti sudah merasa Mas Ajis tidak begitu nyaman dengan lingkungan sekitar ya. Oke, eh kenapa sih bisa gitu loh? Mas Ajis merasa seperti itu, merasa Mas Ajis itu bahwa tidak dianggap di circle tersebut. Kira-kira kenapa ya Mas? Ya itu, Mas, soalnya kenapa ya? Ya Ataukah belum tahu. memang Mas Ajis ada perkonflikan sebelumnya dengan circle atau rekan-rekan? Nggak ada sih, Mas. Saya ngerasanya nggak ada, ya biasa aja. Tapi cuma akhir-akhir ini 1 bulan kemarin tuh kalau setiap datang gitu kan, biasanya tuh disapa, tapi kemarin-kemarin nggak lagi, Mas, sampai sekarang. Jadi mau nongkrong lagi tuh nggak enak rasanya.
Oke. Itu untuk tongkrongan atau circle yang di luar seperti itu ya, sosial ya? Iya Mas, di teman-teman biasa, teman-teman dekat Mas, teman-teman Oke. main biasa. Tapi kalau semisalkan dengan lingkungan sekitar kayak kampus gitu, Mas, itu fine-fine aja atau gimana, Mas? Baik-baik aja Mas. Nah, oke. Nah, kira-kira Mas Ajis di tempat circle kampus itu ataukah sama memang tidak diperhatikan oleh teman-teman ataukah ada plusnya gitu untuk Mas Ajis? Kalau di mana Mas? Di kampus? Ya, kalau di kampus. Jadi kan kalau misalkan untuk di circle yang di luar itu kan Mas Ajis diacukan ya. Nah, Iya tapi Mas. kalau misalkan untuk di circle kampus itu Mas Ajis eh, plusnya tuh kelebihannya apa, Mas? Kalau di kampus jarang deket ya Mas sama teman-teman kampus. Mungkin cuma jam-jam waktu ngampus doang. Jadi ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dekat juga. Jadi kemungkinan nggak begitu ada masalah Mas. Itu plusnya. Tapi kalau di tongkrongan kan sering Mas pagi gitu kalau libur gitu kan main bareng gitu. Oh, Siang oke. kalau kan sering Mas. Itu makanya yang bikin apa? Yang bikin nggak enak di tongkrongan kayak gitu Mas. Oh, oke. Itu tuh teman teman sebaya atau teman memang dari satu kampus, Mas? Itu teman sebaya Mas, teman di di sekitar komplek. Sekitaran komplek. Nah, seperti apa sih pandangan lingkungan komplek tersebut terhadap orang teman sebaya Mas itu? Ya baik sih Mas, Mereka baik ya berarti. biasa aja sih sebenarnya ya. Ya kayak umumnya teman-teman gitu lah Mas. Oke, hukumnya teman-teman. Baik, jadi seperti ini Mas Ajis. Eh, untuk Mas Ajis sendiri, ini sebetulnya hanya perasaan Mas. Nah, jadi hanya perasaan. Anggap saja ini semuanya positif, jadi tidak ada negatifnya. Jadi kalau misalkan kita sudah berpikir yang tidak-tidak, maka akan menimbulkan perasaan atau mood yang tidak baik juga terhadap kita. Terus kita juga memandang kepada teman-teman kita juga bahwa teman-teman kita kita juga tidak baik kayak gitu. Jadi langkah baiknya kita itu harus berpikir positif ya. Jadi kalau misalkan teman kita memang sedang seperti itu, mungkin dia sedang ada kesibukan yang lain gitu. Baik Mas, baik Mas. Oke, Mas Ajis. Jadi gini, eh kalau boleh tahu lagi, kenapa eh Mas Ajis bisa se apa ya, sekurang percaya diri itu loh, Mas? Ya itu Mas, kan nggak biasanya gitu kan datang didiemin gitu di tongkrongan, tapi udah beberapa kali ini digituin terus makanya agak aneh rasanya. Oke. Ataukah ada yang salah dengan diri Mas Ajisnya atau seperti apa, Mas? Nggak tahu sih Mas, perasaan nggak ada sih biasa aja. Oke, baik Mas Ajis. Jadi untuk kesimpulannya itu kita ya sebagai makhluk sosial memang tidak pernah luput juga dari kata salah ya. Jadi
ya kita sebagai manusia harus bisa mengerti juga keadaan dan kondisi orang-orang di lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi ya mungkin itu salah satunya tadi dia sedang sibuk atau memang ada urusan lain. Nah, jadi Mas Aji sendiri itu jangan merasa Mas Ajis itu tidak dianggap di dalam lingkungan circle teman-temannya Mas Ajis. Karena yang namanya circle atau pertemanan itu, jika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, itu semuanya akan baik-baik saja, Mas Ajis. Gitu. Ya Mas, paham. Oke. Jadi untuk konseling hari ini saya rasa cukup. Ataukah ada yang ditanyakan kembali, Mas Ajis? Ada yang kurang paham? Mungkin ini Mas, saya coba dulu nanti kalau rasanya belum belum biasa nanti ya, bisalah ke sini lagi. Oke, Mas Ajis, ini kan untuk konseling pertama kali ya. Iya Nah, Mas. jadi kalau untuk pertama kali ini, saya harapkan Mas Ajis untuk datang kembali ke konseling ini. Jadi agar saya dapat mengetahui perkembangannya Mas Ajis juga gitu, ataukah memang sudah baik ataukah seperti apa kayak gitu. Baik Oke, Mas, baik baik. oke. Begitu saja. Kalau misalkan sudah mengerti, jangan lupa kita juga berdoa ya kepada Tuhan, semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam apapun itu. Terima kasih. Amin. Makasih Mas. G.